Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perlawanan orang terhadap Yusuf Mansur itu nampaknya sudah menjalar di banyak masjid. Di mana-mana sekarang ini ya timbul kesadaran kolektif atas bahaya seorang yang bernama Yusuf Mansur. Terus terang aja ya, beberapa hari yang lalu itu saya lagi sholat zuhur, ada kultum, ya biasalah ada kuliah 7 menit ya, di sebuah masjid. Itu ustadznya memberikan kultum tuh begini ya, saya terperanjat sekali nih. Dia mengungkapkan ada ungkapan pepatah Arab yang sering diulang-ulang dulu oleh Bapak Muhammad Natsir. Kalau bahasa Indonesia itu begini bunyinya, bagaimana kualitasmu, begitu Pak Nasir mengartikannya, begitulah orang lain akan memperlakukanmu. Ya kalau bahasa Arabnya itu mungkin ya maksudnya begini, kama takunu yuwalla alaikum. Ya bagaimana keadaanmu, begitulah orang lain akan memperlakukanmu. Lalu saya dengar ya Ustadz tuh melanjutkan lagi hadis gitu. Yang biasa hadis itu membuat kita termotivasi gitu. Hadis itu ya hadis yang pernah diucapkan Nabi dalam banyak kitab sahih ini ada nih. Begini bunyinya, yusakul umamu antuda'i alaikum kama tuda'i aklata, ya kan, ila kas'atiha. Hampir-hampir gitu, ya kan, umat-umat lain itu saling berlomba gitu. Berlomba ya menghadapimu sebagaimana mereka berlomba-lomba gitu untuk, ya kan, berlomba-lomba untuk makan di tempatnya. Lalu sahabat, ya mungkin maksudnya orang Islam itu akan dikeroyok sebagaimana orang-orang lapar itu mengeroyok makanan. Lalu sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma izin ya Rasulullah. Kami apakah saat itu menjadi umat yang minoritas, lemah gitu. Apa kami di saat itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum kathir. Saat itu kamu banyak. Tapi katanya, di saat itu Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuhmu, ya kan? Dan meniupkan rasa takut itu ke dalam hatimu. Jadi musuhnya berani, kamu penakut. Kamu di saat itu ditiupkan ke dalam hatimu al-wahan. Ini kan hadis agak panjang, kita ringkasnya. Ditiupkan ke dalam hatimu saat itu wahan, katanya. Sahabat tanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata sahabat ini, kata Rasulullah nih, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kamu tuh cinta dunia gitu. Dan takut sekali kalau menghadapi kematian. Nah ini kenapa orang Islam makin lama makin lemah misalnya nih. Kata Ustadz itu, karena da'i-da'i sekarang ini katanya, atau orang yang membuat atas nama Islam, itu ceritanya dunia melulu, duit melulu katanya. Nah, ini saya tanya, Ustadz, ya, itu Yusuf Mansur gimana? Ah itu yang aneh maksud tadi, cuma nggak enak katanya. Nah ini saya lihat ini bentuk perlawanan ya. Karena Yusuf Mansur itu memang membawa kelemahan umat Islam. Cerita duit terus tapi duit untuk dia. Tidak ada yang dia lakukan kecuali mengumpulkan duit. Ceritanya duit aja itu. Nah sekarang hasilnya ada nggak? Ya untuk dia ada hasilnya. Untuk dia pribadi, wah, hasilnya ya warung steaknya banyak. Duit yang tidak terungkap atau belum terungkap lebih banyak lagi. Nah, kalau duit itu diungkap, oh Yusuf Mansur langsung main ceret itu. Kenapa? Karena dituntut. Dia paling takut itu. Jadi dari cerita orang tadi itu kan ini alasan kita ya mengapa kita terus-menerus harus mengungkap gitu.
siapa Yusuf Mansur. Karena kalau enggak, ya cerita orang Arab tadi kualitasmu begitu gitu. Kalau kualitasmu itu siap untuk ditipu, maka muncullah para penipu. Tapi kalau kualitasmu itu melawan penipuan, maka penipu takut. Ya kan? Karena itu ada rumusan dalam kehidupan sosial kita, kalau kalian itu pemberani, jangan pernah jadi penakut. Tapi kalau kalian memang masih seorang penakut, maka jangan pura-pura berani. Jadi kita lihat, ya orang melawan Yusuf Mansur serang ini dengan berbagai cara. Tapi saya senang sekali dengar cerita itu. Karena Yusuf Mansur itu menjadikan masjid itu sebagai ladang untuk mencangkul duit. Dia kan untuk dakwah. Nggak ada tuh cerita dakwah itu. Ceritanya itu adalah untuk mengambil duit. Ya kan? Kalau orang sudah melawan, biasanya tidak ada tuh yang sanggup menahan. Misalnya nih tema-tema Yusuf Mansur itu kan tema-tema agama, tapi tema agama yang disulap untuk mendapatkan duit. Nggak ada ceritanya yang lain itu. Duit aja intinya tuh. Lalu dari situ ya orang kemudian melihat, loh kok orang Islam ini lemah sekali gitu. Ya karena duitnya pemahaman agamanya dirusak. Dirusak. Ceritanya itu ya dunia aja duit. Tahfiz Quran pun ceritanya duit. Menghafal Quran ceritanya duit. Nah, sekarang dibalas oleh Allah tuh. Tahfiz Qurannya mau mati. Karena Allah nggak reda gitu. Allah nggak reda. Al-Quran yang dia jadikan petunjuk umat manusia itu disulap oleh Yusuf Mansur sekedar sarana untuk mencari duit. Ya kan? Nggak ikhlas. Karena itu nggak ada pengaruhnya, manfaatnya juga nggak ada gitu. Orang nggak mau masuk ke sana. Maka sebagai konsekuensinya ya dia akan mengalami kematian. Jadi Yusuf Mansur itu berbahaya, dia menampilkan Islam itu Islam dalam wujudnya yang sesat. Gitu. Dia robah hanya untuk cari duit. Maka kenapa Yusuf Mansur itu bisa gitu membuat warung itu tumbuhnya itu nggak pakai hitungan ekonomi. Ya karena masyarakat kita di banyak tempat masih bisa dia pengaruhi. Nah, tapi dengan perlawanan sekarang ini, ya yang melawan bukannya kita ternyata. Di masjid-masjid sekarang ini timbul kesadaran bersama bahwa dia nggak mau lagi ditipu-tipu oleh Yusuf Mansur. Karena itu penghulu masjid nggak mau ngundang-undang dia lagi, udah nggak ada tempat gitu. Ya kan? Biasanya nih, di haji dia tampil nggak habis-habis. Sudah itu setelah haji nanti temul Muharram gitu. Wah, itu pun hebat dia. Tapi sekarang enggak. Orang ingin melihat kebangkitan Islam. Apalagi konflik di Timur Tengah itu enggak habis-habis. Itu emosi masyarakat juga terpengaruh gitu. Apalagi nanti dipengaruhi cerita-cerita sesat Yusuf Mansur. Ceritanya menyesatkan, cerita kurafat, enggak ada ilmu. Duitnya dikuras. Itu aja. Lalu duit itu dia bangun itu investasi untuk kepentingannya sendiri. Wah, ini bisnis, ini rumah Allah, ini rumah makan Allah, ini warung steak yang dikasih oleh Allah, kan dia begitu nanti. Nah, masyarakat kita nggak mau lagi yang diajak cerita-cerita begitu. Oh, mau dia. Dia sudah tahu ini salah satu bentuk penipuan. Karena itu kualitas kami gitu kira-kira kan akan menentukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita. Jadi dalam dua kutipan tadi itu saya banyak teringat itu ucapan tokoh-tokoh Islam gitu. Dia mengutip juga, lalu mubalik mencoba menerjemahkannya dan mengartikannya dalam realitas yang lebih nyata gitu. Nah, ketika ada ancaman Yusuf Mansur, ya orang kembali mengingat inilah ancaman gitu. Dia menggerogoti Islam, menjadikan mimbar masjid sebagai sarana untuk menipu masyarakatnya dan memporotin duitnya gitu.
Sekarang orang nggak mau lagi. Cerita sedekah lo udah, terserah lo dah, gitu-gitu aja udah. Oh dia cerita kebangkitan Salah omong kosong gitu. Dia cerita membeli Indonesia, mana dia? Yang ada dia beli tanah 10 hektar di Sentul. Dari duit TKI dan TKW, itu yang ada. Jadi orang sekarang nggak mau cerita-cerita yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Jadi ustadz-ustadz juga ikut melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Mudah-mudahan Yusuf Mansur itu ya segera mengembalikan duit masyarakat ini, dan masyarakat juga semakin bersemangat untuk mengambil hak-haknya yang sekarang diantaranya ada di warung Steak and Shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.